Kabupaten Solo, bukan kota Solo ya. Oke, Kabupaten Solo. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan dulu nama kakak, Kak Reni. Kakak di sini sebagai pemandu wisata lokal di Istana Bahasa Pagaruyung. Sebelumnya kakak ucapkan selamat datang kepada adik-adik dari SDN 08 Selayu Kabupaten Solo di Istana Bahasa Pagaruyung. Nah, kakak di sini akan sedikit bercerita tentang Istana Bahasa Pagaruyung kepada adik-adik. Mungkin nanti adik-adiknya bisa menyimak dan nanti setelah sesi cerita ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Karena ini akan izinkan adik-adik untuk bertanya nanti. Setelah adik-adik bertanya, nanti giliran Kak Reni yang bertanya. Bagi yang bisa jawab pertanyaan Kak Reni, nanti Kak Reni kasih hadiah. Oke, siap ya? Siap. Tapi dengan catatan, selama Kak Reni bercerita, adik-adiknya harus menyimak dan tidak boleh bersuara. Kalau yang bersuara nanti tinggal di sini sampai sore, nggak jadi jalan-jalan ke tempat lain. Deal ya? Setuju? Oke, baik. Oke, sebelum Kak Reni mulai cerita, Kak Reni mau nanya. Ada yang tahu ini tempatnya apa namanya? Istana Bahasa Pagaruyung, benar sekali. Oke, siapa yang sudah pernah ke Istana Bahasa Pagaruyung sebelumnya? Oh, udah banyak ya. Oke, turun tangannya. Yang sudah pernah ke Istana Bahasa Pagaruyung, coba sebutkan berapa lantai Istana Bahasa Pagaruyungnya? Oh, 3 ya, ada 3 lantai. Ini lantai berapa? Lantai 1. Berarti ada 2 lantai lagi ke atas ya? Oke, yang sudah pernah ke sini coba sebutkan ada berapa gonjong istanonya? Tahu gonjong? Gonjong tuh apa? Atap yang runcing itu ya? Iya, ada berapa? 5. Ada 5. Yang lain yang pernah ke sini ada tahu? Ada yang tahu? 8 katanya, masih salah. 9 masih salah. Oke, berarti nggak tahu ya. Terus kesininya ngapain, ayo? Yang udah pernah kesini sebelumnya ngapain aja? Apa? Foto-foto, terus naik sepeda ya? Iya, foto-foto naik sepeda gitu ya, odong-odong gitu ya. Oke, baik. Nanti kita jelaskan berapa jumlah gonjongnya. Kalau jumlah tiang, siapa yang tahu? Ayo, lihat dulu. Hitung dulu ada berapa nih gonjongnya? 16, 12, 18, 20. Masih jauh, banyak sekali tiangnya. Nanti kita Reni cerita. Oke, baik, kita mulai dulu dari nama istanonya. Tadi namanya apa? Istana Pagaruyung. Ada 3 suku kata. Istano itu apa? Istana. Istana itu tempat tinggal siapa? Raja tinggal di sini. Oke, berarti istana tempat tinggal raja. Basa apa artinya? Basa itu artinya adalah besar. Apa? Besar ya. Lebih kalau dalam di sini artinya agung atau besar ya. Kemudian Pagaruyung. Pagaruyung itu nama kerajaannya. Jadi Istana Bahasa Pagaruyung adalah tempat tinggal raja kerajaan Pagaruyung. Nah, ini bangunan yang kita duduki sekarang bukan bangunan asli lagi, tapi sudah pernah terbakar. Udah berapa kali terbakar Istana Bahasa Pagaruyung? 1 kali. Ada yang tahu? Kapan itu yang 1 itu? Udah 2 kali. Udah berapa kali sebenarnya? 3 kali. Oke, baik. Nah, Istana Bahasa Pagaruyung itu pertama kali dibangun, ya. Dibangun itu pada tahun 1347. Tahun berapa? Tahun 1347. Udah lahir apa belum itu? Belum ya. Karena ini juga belum lahir. Ibunya kayaknya juga belum lahir ya. 1347 pertama kali Istana Bahasa Pagaruyung dibangun oleh raja pertamanya namanya Adityawarma. Nah, lokasi dari istananya adalah di Bukit Batu Patah namanya. Kawasan di atas bukit, di belakang bangunan ini ada Bukit Gunung Bungsu namanya. Nah, di atas itu ada Bukit Batu Patah. Di situ dulu Istana Bahasa Pagaruyung dibangun. Tapi sayangnya
Bangunan tersebut dibakar pada tahun 1804. Tahun berapa? 1804. Waktu itu terjadi perang, namanya Perang Padri. Kaum adat dan kaum agama berperang pada saat itu. Dibakarlah istana. Habis 100% bangunannya, nggak ada, bersisa. Nah, udah nggak ada lagi tuh kerajaan dari Istana Basa Pagaruyungnya. Ya, jadi dibangun tadi tahun berapa? 1347. Terbakar pertama kali kapan? Iya, 1804, masa Perang Padri. Tahu Perang Padri tokoh terkenalnya siapa? Ada yang tahu nggak? Perang Padri. Siapa tokoh pahlawan terkenal dari Perang Padri? Dia merupakan pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Dimulai namanya dengan tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol. Kita tepuk tangan untuk adik-adiknya. Keren ya, tuanku Imam Bonjol ya. Itu salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat yang terkenal dalam Perang Padri. Nah, habis tuh bangunan dari Istana Basa Pagaruyungnya. Nah, baru pada tahun 1976. Nah, jauh tuh ya, tadi 1804 terbakarnya ya. Nah, udah nggak ada lagi istananya. Tahun 1976 dibangun replika pertama. Replika itu apa artinya? Replika. Kalau kita bikin barang, ada barang satu asli, kemudian kita bikin replikanya. Apa namanya replika itu? Palsu atau tiruannya, dibikin tiruannya. Pada tahun 1976, lokasinya dipindahkan dari Bukit Batu Patah ke sini, ke Pagaruyung. Fungsinya bukan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan lagi, tapi sudah sebagai tempat wisata seperti saat ini. Nah, tahun 1976 dibangun replika pertama. Tapi sayangnya replika pertama tersebut juga terbakar pada tahun 2007. Tahun berapa? 2007. Ada yang tahu kenapa tahun 2007 terbakar Istana Basa Pagaruyung? Disambar petir, ditembak potui ya. Nah, disambar petir ya. 100% bangunannya juga habis. Hanya 15% peninggalannya yang bisa diselamatkan. Nah, ini dia. Nah, barulah dibangun untuk ketiga kalinya Istana Basa Pagaruyung pada tahun 2008. Jadi 2007 terbakar, 2008 ulang bangun lagi. Nah, ini dia bangunan yang dibangun tahun 2008 yang kita duduki hari ini. Jadi ini udah bangunan keberapa nih? Ketiga. Berapa kali terbakar jadinya? Dua kali ya. Nah, ini bangunannya. Bangunan Istana Basa Pagaruyung sendiri itu terdiri dari berapa lantai tadi? 3 lantai. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Masing-masing lantai dia punya fungsinya masing-masing. Ada fungsinya. Ini buat apa? Ini ruangannya ruangan apa? Ada fungsinya. Kita mulai satu-satu dari lantai 1 ya. Di lantai 1 itu ada 9 kamar utama ditambah 1 singgasana. Berapa? 9 kamar utama tambah 1 singgasana ya. Yang mana kamarnya? Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu yang tirai kuning. Ada 2 tirai kuning ya, 2 kayak 2 ruangan gitu, tapi dia sebenarnya hanya 1 ruangan. Nah, itu nama ruangannya adalah Anjuang Perak. Apa namanya? Anjuang Perak. Anjuang Perak itu adalah ruangan untuk Bundo Kandung. Jadi Ibunda Raja itu tidurnya di situ. Di dalam situ ada kamar tidurnya. Itu ruangan yang pertama. Kamar Bundo Kandung namanya Anjuang Perak. Yang kedua, kita lihat sebelah situ. Itu yang bagian tirainya warna hitam yang seberang dari ruang Bundo Kandung. Itu nama ruangannya adalah Anjuang Rajo Babandiang. Apa namanya? Anjuang Rajo Babandiang. Anjuang Rajo Babandiang itu nama ruangan dari kamar raja ya. Nah, disitulah raja dan permaisuri tidur. Di tirai yang hitam yang 2 itu di dalamnya 1 ruangan besar. Ada kamar tidur, ada tempat tidur, ada tempat beristirahat. Itu ruangan raja. Sudah berapa kamar tadi? 2. Oh, jadi 2 ya. Nah, yang terakhir ada 7 buah kamar yang di belakang adik-adik ini. Nah, ini kamar-kamar nih. Itu 1, 2, 3, 4. Di sebelah situ ada 3. Jadi ada 7 kamar. Nah, kamar itu fungsinya adalah untuk kamar tidur putri raja yang sudah menikah. Buat siapa? Yang sudah menikah. Ada berapa kamarnya buat putri raja yang sudah menikah? Ada 7 ya. Berarti udah lengkap 9 kamar? Sudah ya. 1 kamar Bundo Kandung Anjuang Perak, 2 kamar raja Anjuang apa namanya tadi? Rajo
babandiang. Kemudian baru 7 kamar untuk putri raja yang sudah menikah. Lanjut, yang mana singgasananya kira-kira? Yang mana kira-kira singgasana? Yang ini benar. Nah, ini singgasananya. Tapi kalau biasanya yang duduk singgasana itu siapa? Raja ya. Tapi kalau di Minangkabau yang duduk di singgasana itu bukan raja, tapi bundukan doang. Siapa? Bundukan doang. Karena kalau di Minangkabau ibu itu punya peranan penting di atas rumah. Maka yang dapat singgasana adalah ibu, bukan raja. Loh, rajanya duduk di mana? Rajanya duduk di depan kamarnya aja. Jadi di situ kalau mau ketemu raja duduk di depan kamar raja. Jadi ini singgasana buat bundukan doang ya. Oke, baik. Clear lantai 1 ya. Oke, kita naik ke lantai 2. Jauh naik ke atasnya ya. Nah, di lantai 2 itu ada 5 ruangan. Berapa? 5 ruangan. 5 ruangan tersebut adalah kamar-kamar untuk putri raja yang belum nikah. Nah, tadi yang di bawah buat siapa? Yang sudah nikah. Kalau di atas buat yang belum menikah atau anak gadis raja. Ada 5 kamar sebenarnya, 5 kamar. Tapi kita cuma bikin 1 kamar aja biar lebih luas. Jadi kalau adik-adik naik ke atas nanti tempatnya luas buat lihat-lihat. Ada contoh 1 kamar sebenarnya ada 5 kamar di atas itu. Semua kegiatan anak gadis, anak perempuan yang umurnya sudah lebih dari 7 tahun di lantai 2. Mau mengaji, belajar adat, belajar agama sama bundukan doang, itu di lantai 2 kegiatannya. Ya, oke baik. Lah, terus siapa yang nggak dapat kamar nih kira-kira? Siapa yang nggak dapat kamar? Lantai 1 buat raja, buat bundukan doang, putri raja yang udah nikah. Lantai 2 putri raja belum nikah. Kamar siapa yang belum? Anak siapa? Anak bungsu? Kamar putra. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki di mana tidurnya kalau di Minangkabau? Di surau ya. Jadi kalau di Minangkabau anak laki-laki tidak dapat kamar di atas rumah kalau dulu ya. Jadi anak laki-laki itu kalau umurnya sudah 7 tahun itu mereka tidur di surau. Ini adik-adik umurnya udah berapa nih? 12. Udah 12. Masih ada yang tidur sama mama gak? Udah enggak ya. Terus tidur sama siapa? Ada yang tidur sendiri, ada yang tidur sama abang. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau anak laki-laki Minangkabau mereka harus kuat dan mandiri. Sedari kecil mereka sudah dididik di surau, belajar adat, belajar agama, belajar silat bersama dengan anak laki-laki satu sukunya. Adik-adik tahu sukunya apa? Tahu apa ayo sukunya? Pilihan. Sembarang. Tabe. Apa lagi? Lo panjang, Caniago banyak ya. Nah sukunya diambil dari suku siapa? Suku ayah apa suku ibu? Suku ibu, pintar. Kalau orang Minangkabau itu mereka pakai sistem matrilineal namanya. Garis keturunan menurut garis keturunan ibu, pintar banget. Oke baik, sudah di lantai 2. Kita lanjut ke lantai 3. Anak laki-laki di mana tadi tidur? Surau ya, ingat ya. Oke baik, kita naik ke lantai 2. Nah di lantai 3. Lantai 3 itu cuma 1 ruangan kecil. Jadi bangunan istana itu kayak segitiga, makin ke atas makin kecil. Nah di lantai 3 nama ruangannya adalah Mahligai. Apa? Mahligai nama ruangannya. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda kebesaran raja atau kayak pedang raja, mahkota raja atau harta-harta berharga raja itu disimpan di lantai 3. Kalau lantai 2 tadi apa nama ruangannya? Udah kakak sebutkan belum ya? Lantai 2 nama ruangannya Anjuang Paranginan. Apa? Anjuang Paranginan tempat tidur anak gadis yang belum nikah. Lantai 3 apa nama ruangannya? Mahligai. Fungsinya tempat menyimpan benda-benda kebesaran raja ya. Nah itu dia untuk bangunan utama Istana Basa Pagaruyung. Nah kalau kira-kira apa lagi nih yang gak ada di dalam ruangan yang 3 lantai ini? Kalau kita di rumah ada apa aja? Ada ruang tamu, ada kamar tidur, dapur belum ada. Dapur di mana kira-kira? Di belakang, ada kelihatan tadi ya. Nah ternyata selain dari bangunan utama Istana Basa Pagaruyung, istana ini punya bangunan penunjang namanya, atau bangunan yang membantu fasilitas yang ada di dalam istana. Yang pertama itu namanya ada rangkiang. Apa?
Rangkiang. Ada yang tahu fungsi rangkiang? Tempat menyimpan padi. Kalau rumah gadang biasanya wajib punya rangkiang. Yang mana rangkiang tadi? Tuh, yang bangunan yang di depan itu yang kecil, kayak rumah gadang kecil ya, namanya rangkiang. Yang kedua, yang di belakang tadi dapur, ya, dapur, ada dapur di belakang. Kemudian tempat tidur anak laki-laki tadi apa namanya? Surau. Yang ketiganya ada surau. Selain tempat beribadah, tempat sholat, tempat mengaji, juga sebagai tempat tidur anak laki-laki, surau. Yang keempat apa kira-kira? Dapur udah ada, surau udah ada. Kamar mandi, kamar mandinya di mana? Kamar mandi di Istana itu ada namanya Pincuran 7. Apa namanya? Pincuran 7. Kalau ada yang mau ke Pincuran 7-nya, nanti lokasinya di belakang, kayak ada kolamnya. Udah ke belakang belum tadi ya? Belum ya. Nanti di belakang dapur tuh lurus aja. Ada bagian kolam-kolam namanya, di situ namanya Pincuran 7. Raja beserta keluarganya mandinya di Pincuran 7 ya. Oke, udah 4. Ada rangkiang, ada dapur, apalagi tadi? Surau ya. Kemudian ada Pincuran 7 ya. Yang terakhir ada namanya tabuh. Ada yang tahu apa itu tabuh? Kayak beduk. Bentuknya seperti beduk. Dia seperti alat musik yang dipukul. Fungsinya jika nanti ada kabar baik atau kabar buruk, maka beduknya dibunyikan. Kalau di sini namanya tabuh. Lokasinya di sebelah surau. Nanti ada 2 dia. Kalau ada kabar baik dan kabar buruk, dia nanti akan dibunyikan. Jadi namanya tabuah. Udah lengkap 5 ya? Iya, apa aja tadi? Rangkiang. Dapur dulu. Dapur. Surau. Apa lagi? Pincuran 7 dan tabuah. Jadi itu bangunan yang ada di Istana Bahasa Pagaruyung yang menunjang fasilitas istananya ya. Nah, kembali kita ke dalam istana. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Berapa jumlah tiangnya? Berapa kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak? 27. Masih kurang? 30. Masih kurang? Masih kurang? Masih kurang? Oke, 60. Cluenya depannya adalah 70. 70 berapa? 78? 72 ya. 72 tiang. Waktu itu ada 72 nagari di Minangkabau. Jadi satu nagari mengirim 1 tiang untuk membuat istana. Makanya jumlah tiangnya ada 72. Nah, jumlah gonjongnya tadi belum kejawab tuh. Jumlah gonjong berapa? Atap gonjongnya? 8? 10? Jawabannya angkanya sama. Dia belasan tapi angkanya sama. 11 ya. 11. Untuk mudah mengingatnya, angka 11 itu adalah perlambangan dari rukun iman dan rukun Islam. Jumlah rukun iman berapa? 6. Jumlah rukun Islam? 5. Jadi jumlahnya jadinya 11. Jumlah gonjong di istana ada 11 dan jumlah tiangnya ada 72 ya. Jadi nanti kalau ditanya nggak ada yang nggak tahu lagi ya. Nanti nyampe di rumah kalau ditanya sama mamanya, berapa jumlah gonjong istana? Kalau memang tadi istana ditanya sama mamanya, jawabnya ada berapa? 11 ya. Lantainya ada berapa? 3 lantai. Atapnya terbuat dari apa? Atap bambu. Daun keramik. Yang hitam-hitam itu apa namanya? Ayo. Belum. Apa namanya jerami? Ijuk ya, dari ijuk atapnya. Kalau tanya sama mamanya apa atapnya? Atap ijuk ya. Oke, baik. Nah, sekian dulu cerita dari Kak Reni. Selanjutnya Kak Reni akan memberikan kesempatan